ya, kayak kemarin saya baru reuni SMP gitu. Saya paling seneng dengerin orang. Oh, ini ceritanya begini, ini ceritanya begini, ini ceritanya begini, dibanding ngomong ya. Karena saya percaya dengan kita mendengar, orang yang kita ajak ngomong juga lebih happy, ya. Karena kemarin pada saat ngumpul tuh ya, jadi banyak orang tuh kan grup-grupan, kita ada 20-an orang gitu ya, grup-grupan. Saya duduk di pojok, dengerin. Karena saya banyak denger, akhirnya banyak orang numpang di kelompok saya. Ya saya coba dengar, saya tanya, gimana anakmu, gimana keluarga, waktu dari SMP terus ke SMA-nya kemana? Jadi satu orang saya tanya, satu-satu saya tanya. Ya jadi lama-lama grup saya tuh lama penuh. Dari 20 orang tuh mungkin ada belasan, 15 orang nomplok di saya. Nah saya di situ hanya mendengarkan dan melemparkan banyak pertanyaan. Apa yang terjadi? Mereka happy. Seneng karena bisa cerita cerita masalahnya, cerita keberhasilannya, cerita keluarganya. Jadi saya pahami manusia itu ingin didengar. Tapi kita sibuk ngomong, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi secara lengkap, kita ingin menjadi orang yang disenangi oleh orang lain, coba belajar mendengar. Ini kunci penting ya, mendengarkan apa cerita orang. Nah, nanti kita belajar juga tuh step-step seperti itu. Apalagi di bidang-bidang pekerjaan yang seperti ini. Ya, kadang-kadang banyak orang tuh ingin menyampaikan lengkap. Tapi kita yang sering kali, yang ngerti aku, ya udah pokoknya gitu aja ya. Nah, keputusan bisa salah, orang lain juga tidak merasa didengarkan, tidak merasa terlibat. Ya sudahlah, pokoknya mah aku setiap ngomong kok dipotong, setiap ngomong kok orang nggak mau dengar, setiap ngomong kok orang punya persepsi sendiri. Mulailah muncul masalah komunikasi. Nah, ini yang menjadi penyebab. Oke, nah kita lihat ya. Apa sih pengaruh dari komunikasi yang positif? Ya, sebenarnya ada dua ya, yang sering kali kita lupa. Ada komunikasi, ada relasi. Ada orang pinter komunikasi, tapi tidak pinter bangun relasi. Nah, ini orang-orang yang, kalau sudah dikasih panggung ngomong, waduh nggak berhenti-berhenti itu. Tapi care sama orang, niat untuk bangun hubungannya nggak ada. Pokoknya sentralnya beliau, inginnya semua omongan didengar. Titik. Itu orang yang komunikasi tapi relasinya nggak bagus. Tapi ada juga orang yang komunikasi nggak bagus, ya biasa aja lah ya, standar lah ya. Kalau ngomong ya terbatas, seadanya. Tapi karena dia banyak mendengarkan, memahamkan masalah orang, kepeduliannya muncul, dia jadi orang yang relasinya bagus, walaupun komunikasinya nggak bagus. Gitu ya. Sebenarnya yang bagus mana sih? Yang bagus ya dua-duanya. Dua-duanya ya balance ya. Artinya komunikasinya bagus, bangun relasinya bagus. Wah, itu apa komunikasi yang mudah ya. Wong saya cuma menyampaikan instruksi, tapi kok ditangkapnya bisa beda ya. Nah, ini masalahnya begini. Jadi yang pertama, itu seringkali yang mempengaruhi hasil komunikasi itu paradigma. Jadi kalau orang keuangan, ketika berkomunikasi, karena background dia sebagai keuangan yang harus detil, teliti, rinci, akurat, sehingga tidak salah tuh pola pikir, informasi, cara memilah informasi, cara mendisonansi pikiran, sampai akhirnya muncullah gaya komunikasi orang keuangan, atau gaya komunikasi dokter, gaya komunikasi perawat. Itu semua nggak bisa dipungkiri. Karena ketika bekerja kan kita terpicu dengan pekerjaan ya, sehingga komunikasi itu muncul keluar itu tersaring dengan gaya masing-masing. Ya, jadi jangan kaget kalau bapak dan ibu saling meeting. Itu sebenarnya kenapa kok meeting ini kok nggak efektif ya? Ini kok debat sama ini debat sama, nggak salah. Karena masing-masing punya paradigma berpikir dalam melihat satu permasalahan. Nah, ini masalahnya nih. Ini satu ya. Kenapa nanti kita belajar juga dengan namanya six thinking head. Topi berpikir. Karena kalau kita berpikirnya tidak diatur, ditata dengan baik di dalam meeting ya, udah semrawut. Yang ada kontok-kontokan, yang ada sikut-sikutan, yang ada debat. Karena apa? Karena kita selalu berpikir paradigma dari tempat kita kerja.
tempat kita berprofesi. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, di saringan komunikasi ini juga sama, ya. Karena kepala kita sudah punya paradigma, gitu ya. Sehingga ketika kita menghadapi reaksi orang atau orang-orang dalam berkomunikasi, kita sudah punya yang namanya prasangka, gitu ya. Kalau saya orang pemalu nih, paradigma, aduh saya malu nih, takutnya kalau nanti saya nggak bisa ngomong, jangan-jangan orang nggak suka saya, gitu ya. Nah, waktu di presentasi misalnya, lalu atasan kita misalnya ngomong sesuatu, itu koreksi dulu, coba yang benar, jangan seperti ini. Lalu tiba-tiba dengan kata-katanya simple, tapi karena kita punya paradigma yang negatif, akhirnya wah, jangan-jangan bos saya marah nih, jangan-jangan bos saya nggak suka nih. Padahal belum tentu nggak suka dengan presentasi kita, belum tentu. Tapi kita terlalu sensitif dengan reaksi orang karena kita punya paradigma yang sudah terpasang di kepala kita. Ya, nah ini juga nanti teman-teman ya, Bapak dan Ibu kan akan presentasi akhir. Ini penting nih, kenapa? Nanti reaksi ketika pimpinan melakukan sebagai penilai, itu nanti kadang-kadang membuat kita keder sendiri tuh. Makanya banyak orang presentasi blank. Duh, kok jadi blank ya? Karena apa? Karena kita terlalu sensitif dengan reaksi si pembimbing lah atau penguji kita. Ya, banyak sekali kan kalau di disertasi, S1 ya, skripsi gitu ya. Itu membuat blank itu salah satunya adalah terlalu sensitif dengan reaksi. Karena apa? Karena kita sudah punya paradigma yang salah. Wah, aku kebagian sama penguji yang galak ya. Aduh, nanti kalau ini gimana ya? Wah, udah paradigma kita membentuklah reaksi terhadap apapun yang disampaikan oleh penguji. Nah, ini masalah nih ya. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, ini jenis-jenisnya apa aja sih? Satu, terlalu dini evaluasi. Jadi, nah ini yang saya bilang tadi ya, kalau kita jadi orang yang kurang mau mendengar, kadang-kadang kita sudah ngerasa bahwa, oh ya ngerti maksudnya ini. Loh, kok main potong? Aku udah ngerti. Oh, hari-hari kerja sama dia, nanti dulu. Belum tentu apa yang disampaikan hari ini sama dengan yang biasa disampaikan. Hati-hati ini ya. Ini yang bahaya seperti itu. Sebaiknya, apalagi kalau kita bicara di dunia rumah sakit ya, dengarkan dulu sampai selesai. Ada apa? Ya Pak, begini, supaya informasi yang disampaikan itu lengkap, nggak sepotong. Itu satu ya. Lalu yang kedua adalah prasangka. Nah, ini yang sudah masuk ke ranah emosi. Kalau saya sudah nggak cocok, nggak klik sama orang, apapun yang dia sampaikan, kita udah prasangka nih, jangan-jangan orang ini pengen jatuhin saya. Ini kayaknya dia ngomong begini itu nggak suka sama saya. Ini itu yang repot nih. Ya, makanya nanti kita belajar namanya asertif komunikasi. Ya, saya di kantor, mungkin awal-awal dulu ya, itu juga sering tuh bawahan karena nggak berani ngomong di belakang. Atau ngomong sama orang yang nggak tepat. Jadi masalah tuh berbelit-belit nggak karuan. Akhirnya saya buat aturan yang keras soal komunikasi. Saya bilang satu, tidak boleh ngomong di belakang. Ngomong pada orangnya atau ngomong pada atasan. Jangan ngomong berbelit-belit di belakang. Karena kalau Anda ngomong berbelit-belit di belakang, berarti Anda tidak ingin menyelesaikan masalah, tapi ingin menambah masalah. Masalah nggak selesai, nanti orang yang nggak berkepentingan memprovokasi, blunder. Nah, itu banyak di perusahaan-perusahaan yang saya handle. Makanya assertive communication ini penting. Ya, memang bangunnya step by step. Bangunnya tuh nggak bisa tiba-tiba ya. Kayak contoh, ya, jangan, kan kita sempat saya cerita kemarin ya, anak yang masa kecilnya selalu dimarahin bapak ibunya tanpa sebab, gedenya nggak kaget kalau jadi pembohong. Kenapa? Karena dia berpikir, aku kalau ngomong apa adanya kok malah dimarahin ayah ya, dimarahin ibu ya. Dia coba-coba, aku ngomong aja, bukan mah, aku nggak nyenggol fasnya kok, adiknya barangkali yang masih kecil. Nah, mulai kan,
Oh, dengan begitu bapaknya, oh, sudah, mana ademu? Mulailah dia punya pembelajaran. Oh, kalau aku ngomong nggak apa adanya, kalau aku ngomong pakai alasan yang lain, ternyata nggak dimarahin. Dan yang lebih parah, kalau budaya cara berpikir seperti ini ke bawah sampai di tempat kerja. Makanya jangan kaget, ada beberapa bawahan kita yang melakukan pola-pola tidak memberi informasi dengan baik. Itu karena mungkin ya masa kecil, bisa jadi. Atau budaya ketika dia masuk kerja di perusahaan, yang atasannya apa-apa marah, apa-apa negor, apa-apa tanpa cross check.